Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Laude selaku dosen statistika dan teman-teman yang saya sayangi kelas SS10. Selamat siang semuanya. Baik, pada hari ini saya Amanda Putri Isara sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu kegiatan presentasi dengan judul Pengaruh Pupuk NPK terhadap Tanah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada rekan saya, Radita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mano atas kesempatannya. Di sini saya Radita akan membawakan tentang latar belakang. Indonesia sebagai negara agraris sangat bergantung pada sektor pertanian untuk menopang ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, pengelolaan kesuburan tanah menjadi kunci penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan memastikan keberhasilan panen. Pupuk NPK dengan kandungan unsur hara makronutrien, fosfor, dan kalium telah menjadi pilihan populer di kalangan petani karena efektivitasnya dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan pupuk NPK tidak hanya berdampak pada tanaman, tetapi juga pada kondisi tanah. Pupuk NPK dapat mempengaruhi pH dan kandungan nitrogen tanah, dua faktor yang esensial bagi kesehatan ekosistem tanah. Keseimbangan pH tanah yang optimal memungkinkan ketersediaan nutrisi yang optimal pula bagi tanaman. Selain itu, pH tanah yang seimbang juga mendukung aktivitas mikroorganisme bermanfaat yang berperan penting dalam siklus nutrisi dan menjaga kesuburan tanah. Penggunaan pupuk NPK secara berlebihan atau tidak seimbang juga dapat mengganggu keseimbangan pH dan kandungan nitrogen tanah. Boleh di next. Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pH tanah dan mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap nitrogen tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indri. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah literatur review. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari artikel dan jurnal penelitian. Data tersebut mencakup informasi mengenai penggunaan pupuk NPK dan kondisi tanah di beberapa lokasi selama periode waktu tertentu. Proses manajemen data dilakukan dengan mengumpulkan jurnal ilmiah yang mengangkat topik tentang pengaruh penggunaan pupuk NPK terhadap tingkat pH tanah dan jurnal yang mengangkat topik tentang pengaruh penggunaan pupuk NPK terhadap kandungan nitrogen tanah. Next. Selanjutnya, terdapat 12 artikel yang digunakan sebagai sumber data kami. 11 artikel diantaranya yaitu menyatakan hubungan antara pupuk NPK terhadap unsur tanah, dan satu artikel lainnya yang menyatakan indikator kesehatan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Najwa. Oke, nanti mungkin bisa dilihat. Kita metode penelitian pengaruh pupuk NPK terhadap kandungan nitrogen dan kadar pH pada tanah akan dibandingkan secara terpisah dalam kategori masing-masing. Hasil dari olah data yang dilakukan adalah kumpulan data yang diseragamkan dari jumlah jurnal ilmiah yang dianalisis bagian laporannya untuk mendapatkan data tingkat pH tanah dan tingkat kandungan nitrogen tanah. Setelahnya akan ditarik kesimpulan melalui metode indirect evidence membandingkan ragam data yang diperoleh dengan parameter berupa jurnal ilmiah yang menjelaskan tentang indikator kesehatan tanah. Nah, analisis data yang akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel yang diamati seperti rata-rata, median, dan persentil. Analisis regresi akan digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh pupuk NPK terhadap variabel-variabel respon yang diamati. Setelahnya akan dilakukan metode indirect evidence untuk membandingkan ragam data yang diperoleh dengan jurnal ilmiah yang dijadikan parameter nilai pH tanah dan kandungan nitrogen tanah. Hal ini dilakukan agar informasi bisa ditarik dan menyempurnakan penggunaan metode statistik deskriptif yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sudah pasti
Next, tadi 11 artikel yang menyatakan hubungan antara orang. Kedua, ini data untuk mengumpulkan kandungan Islamil ada sekitar 24 data dari segi peneliti dan menghitung total ada sekitar 42 data dari teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, pengaruh pupuk NPK terhadap kadar pH. Dari grafik yang ada di gambar bisa dilihat pengguna bahwa nilai pH tanah meningkat setelah diberikan pupuk NPK, di mana sebelumnya rata-ratanya 6,29, kemudian meningkat jadi 6,4583, sehingga menunjukkan peningkatan sebesar 2,68%. Boleh lanjut oleh rekan. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh pupuk NPK terhadap kandungan nitrogen. Data yang telah didapatkan dari Dola lalu jurnal terkait hubungan pupuk NPK dan kandungan nitrogen dapat dilihat dari histogram di samping. Setelah digunakan pupuk NPK kepada tanah dari sampel dari 7 penelitian berbeda, kadar nitrogen tanah meningkat. Dilihat dari rata-rata seluruh data kadar nitrogen tanah sebelumnya digunakan pupuk NPK jauh lebih rendah dibandingkan kadar nitrogen tanah sudah digunakan pupuk NPK, di mana pada tanah yang tidak diberikan pupuk NPK rata-rata sebesar 0,125%, dan yang sudah diberikan pupuk NPK rata-rata sebesar 0,140%, yang berarti pemberian pupuk NPK menambahkan kadar nitrogen sebesar 12%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wills. Simpulannya, penggunaan pupuk NPK ternyata sangat berpengaruh pada kadar nitrogen tanah dan nilai pH tanah, di mana dari seluruh data yang digunakan pada penelitian ini, nilai rata-ratanya mengalami peningkatan, baik kadar pH maupun kandungan nitrogennya. Nah, dari sini kita dapat tarik informasi bahwa penggunaan pupuk NPK dapat memperkaya kandungan kimiawi tanah yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan mempertahankan kesehatan tanah. Di sisi lain, penggunaan pupuk NPK juga dapat membuat nilai pH tanah menuju titik netral, di mana tidak asam maupun basa yang memungkinkan lebih banyak tanaman untuk tumbuh dan subur. Sarannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para akademisi untuk menjaga integritas penelitian dan terus haus akan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian. Hal ini penting untuk mewujudkan masyarakat agraria yang berdaulat dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian dan pengembangan pupuk NPK termasuk penyempurnaan parameter kesehatan tanah dan perlu terus digencarkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan menyuburkan tanah, serta menciptakan parameter universal dalam mengukur kesehatan tanah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan pertanian berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengoptimalkan ketahanan pangan nasional. Oke, baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Hmm.
Oke, baik kepada Anindya, silakan. Oke, sebelumnya minta maaf tidak bisa on cam dikarenakan kendala jaringan. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yaitu apakah ada korelasi antara pH tanah dengan kualitas tanah? Terima Selanjutnya kepada Velia, dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya minta maaf juga nggak bisa on cam karena jaringannya nggak stabil. Di sini mau bertanya dari penjelasan yang tadi udah dipaparkan, apa sih pengaruh sebenarnya dari penggunaan nitrogen terhadap kualitas tanaman? Terima kasih. Kepada teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan untuk kepada Andro, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih buat Nindi dan Celia atas pertanyaannya gitu ya. Tadi yang pertama tuh korelasi antara pH tanah dan kualitas tanah gitu dari Nindi. Sebenarnya buat jawabannya kalau pH tanah yang seimbang itu yang nggak netral, apa yang nggak asam maupun nggak basa itu memungkinkan buat unsur hara, unsur kimia sampai mikroorganisme tanah untuk bisa hidup gitu, untuk bisa tetap berkembang. Karena kalau terlalu asam itu bisa ada beberapa zat yang hilang dan beberapa mikroorganisme yang mati. Begitu juga kalau terlalu basa. Gitu. Makanya kalau seimbang di netral itu memungkinkan buat tanaman tuh bisa menyerap lebih banyak unsur hara, lebih sehat juga apa tanamannya dan memungkinkan buat tanaman-tanaman yang lebih banyak itu juga bisa tumbuh. Nah, buat Velia ini pertanyaannya pengaruh dari penggunaan nitrogen terhadap kualitas tanaman. Eh, Nitrogen itu kalau kita gunakan ya kepada tanah yang sifatnya basah itu bisa menjadikan tanahnya lebih netral gitu menuju asam karena nitrogen itu sifatnya asam. Jadi kalau misalkan ada tanahnya itu sifatnya basah dan tidak bisa ditanami tanaman, maka penggunaan pupuk NPK dengan kadar nitrogen yang tinggi itu bisa menjadi remediasi gitu supaya tanahnya menjadi kadarnya lebih netral. Yang mana bisa memastikan pertumbuhan tanaman yang jauh lebih sehat lagi. Karena kalau tanah, sekali lagi tuh kayak jawaban saya tadi, kalau tanah terlalu asam maupun terlalu basah, itu tanaman nggak bisa tumbuh sama sekali gitu, bisa mati karena kehilangan beberapa komponen, kehilangan beberapa mikroorganisme yang dibutuhkan untuk tanaman itu tumbuh. Mungkin itu jawabannya buat Nindi dan Velia. Oke, baik teman-teman. Apakah pertanyaannya terjawab? Terjawab, terima kasih. terjawab. Terima kasih. Rangkaian presentasi dan diskusi tanya jawab telah selesai, maka dari itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pupuk NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium itu berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, seperti nitrogen membantu pertumbuhan vegetatif tanaman, fosfor mendukung perkembangan akar dan pembungaan, sedangkan kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang buruk. Juga masih diperlukannya pemantauan, analisis, inovasi, serta penelitian yang lebih lanjut. Dan tibalah di penghujung kegiatan presentasi dari kelompok 5. Saya Amanda Putri Isara selaku moderator pamit undur diri dan memohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan hasil yang baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.